Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan kemarin, ISG ditutup naik 0,86% ke angka 6.499. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan saham untuk dianalisa. Masih banyak komentar yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview saham MCAS dan saham Garuda yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Pada perdagangan kemarin, MCAS masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik ke harga 3.860. Pada perdagangan kemarin, bandar dan asing terlihat masih melakukan akumulasi. Dan jika hari Senin depan MCAS terkonfirmasi berhasil break resisten di harga 3.800, maka MCAS akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di sekitar harga 4.000. Berikutnya saham Garuda. Saham Garuda juga ditutup naik 1% lebih ke harga 555. Dan pada perdagangan kemarin, bandar terlihat masih melakukan distribusi. Sedangkan asing terlihat terus mengakumulasi saham ini. Saham GIA sempat naik menuju harga 584. Dan pada penjelang penutupan terbentuk candle doji yang memperlihatkan tanda-tanda akan adanya reversal. Jadi jika Senin depan saham Garuda ditutup turun, teman-teman sudah harus waspada dan siap-siap untuk take profit. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham JPFA. Pada perdagangan Jumat kemarin, JPFA ditutup naik 0,89% ke harga 2.260. Bisa kita lihat di grafik, setelah JPFA sempat turun mendekati garis support di EMA 150, 2 hari terakhir ini JPFA mulai naik. Kenaikan ini belum mengkonfirmasi saham JPFA akan mulai rebound kembali. Sekarang kita coba lihat garis MACD masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penutupan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat masih terus mendistribusikan sahamnya dengan jumlah besar. Di sini bisa kita lihat bahwa ada satu berita positif untuk JPFA karena laba bersih JPFA melonjak 132% dibandingkan tahun lalu. Adanya berita ini bisa membantu JPFA untuk naik dalam beberapa hari ke depan. Tetapi selama JPFA belum berhasil naik di atas garis EMA 50, JPFA masih ada peluang untuk turun mendekati garis support di EMA 150. Jadi kenaikan 2 hari ini belum konfirmasi JPFA akan mulai rebound. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh spekulatif buy selama saham JPFA masih bertahan di atas garis support EMA 150. Tetapi untuk lebih amannya sebaiknya tunggu saham JPFA berhasil naik di atas garis EMA 50 baru mulai entry. Karena peluang saham ini untuk turun masih sangat besar. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Saham BBTN pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 2.350. Saat ini BBTN sudah sangat downtrend. Bisa kita perhatikan di sini, setelah BBTN gagal bertahan di atas garis support EMA 150, saham ini mulai turun dan masih bertahan di atas garis support di harga 2.500. Selama bertahan hampir 1 minggu, saham ini mulai turun kembali menembus supportnya di harga 2.500. Saat ini
BBTN bertahan di atas garis support berikutnya di harga 2350. Garis MACD saat ini juga masih sangat mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat dengan sangat jelas, bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan yang membeli paling banyak adalah sekuritas YP, yang sebagian besar adalah retail. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan asing. Dari data ini juga bisa kita lihat asing melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar Jumat kemarin. Dari data yang ada saya melihat BBTN masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 2350 ini dan melanjutkan penurunan menuju target berikutnya sekitar harga 2020. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini sebaiknya jauhin dulu saham BBTN. Karena belum ada satu sentimen positif pun untuk mengangkat saham ini. Dalam beberapa hari ke depan masih ada peluang sahamnya untuk rebound sementara. Karena sahamnya sudah turun terlalu tajam. Tetapi rebound sementara ini belum mengkonfirmasi bahwa saham BBTN akan mulai naik kembali. Jadi sebaiknya teman-teman tunggu adanya konfirmasi bahwa BBTN berhasil rebound baru mulai entry. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 7.225. Dan saham ini merupakan salah satu saham yang turun tajam minggu lalu. Dan ASII sudah sempat saya analisa pada video sebelumnya. Saat itu saya menjelaskan apabila ASII gagal bertahan di atas garis support EMA 150, maka ASII akan mulai downtrend untuk jangka pendek. Dan bisa kita lihat garis MACD saat ini juga masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar malah melakukan sedikit distribusi pada pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Tapi bisa kita lihat di sini pada perdagangan Kamis kemarin saat ASI turun tajam, asing terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data yang ada saya melihat kenaikan Jumat kemarin belum mengkonfirmasi saham ASI akan mulai rebound. Karena peluang saham ASI untuk mulai melanjutkan penurunan masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman sebaiknya saat ini amati dulu saham ASI. Tunggu sampai bandar dan asing terlihat melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar, baru mulai entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 3.880. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Inco masih bergerak sideways. Dengan resisten berada di harga 3.850 dan support berada sekitar harga 3.500, di sekitar daerah sini. Bisa kita perhatikan saat ini memang Inco telah naik di atas garis resisten 3.850. Tetapi kenaikan hari Jumat kemarin belum mengkonfirmasi bahwa saham Inco telah berhasil break dari resistennya. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dan melanjutkan kenaikan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan Jumat kemarin. Sekarang coba kita lihat dari data pergerakan asing. Asing terlihat juga hanya melakukan sedikit akumulasi. Dari data yang ada saya melihat Inco masih layak untuk diamati minggu depan. Jika Senin depan Inco berhasil terkonfirmasi break dari resisten di harga 3.850 ini, Inco berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya sekitar harga 4.000. Dan jika resisten 4.000 ini terlewati, Inco akan mulai uptrend untuk jangka pendek.
Jadi untuk teman-teman yang mau entry membeli saham ini, boleh beli jika menjelang penutupan Senin depan terbentuk candle putih yang solid. Berikutnya saya akan menganalisa saham KLBF. KLBF pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 1.540. Saham ini juga telah saya analisa minggu lalu. Saat itu saya menjelaskan KLBF berpeluang untuk turun menuju support di harga di sekitar EMA 150. Dan satu saya menyarankan untuk teman-teman mau entry membeli saham ini, boleh entry jika saat mendekati atau menyentuh garis EMA 150 saham ini mulai rebound. Dan bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 150 hari Jumat kemarin, KLBF telah mulai rebound kembali. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Dari data ini bisa kita lihat Bandar sudah mulai melakukan akumulasi pada saham ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing juga sudah mulai masuk mengakumulasi sahamnya dengan jumlah kecil. Dari data yang ada saya melihat KLBF masih harus menembus resisten berikutnya di harga 1.550. Jika minggu depan KLBF berhasil break dari resisten di harga 1.550 ini, maka KLBF akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di sekitar harga 1.600 yang juga merupakan salah satu resisten kuatnya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli saham ini, boleh take profit jika saat KLB menyentuh harga 1.600 gagal break, teman-teman boleh take profit dan tunggu kembali di garis support EMA 150. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham WSKT. Saham WSKT pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.900. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini WSKT masih bertahan di atas garis support EMA 150. Dan garis MACD saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat Bandar melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing, satu minggu terakhir ini asing terlihat masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada saya melihat WSKT berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju target di sekitar harga 2050. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, bisa entry jika Senin depan WSKT ditutup terbentuk candle putih. Jadi jika terbentuk candle putih pada perdagangan Senin depan, teman-teman boleh entry dan take profit saat mendekati harga 2050. Dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini masih layak di hold selama masih bertahan di atas garis support EMA 150. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham HMSP. HMSP pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 3.920. Bisa kita perhatikan di grafik, selama 1 bulan lebih saham ini bergerak sideways dan berada dekat dengan garis EMA 150. Beberapa hari yang lalu, HMSP berhasil terkonfirmasi break dari resisten di EMA 150. Di candle ini terkonfirmasi berhasil break. Dan Jumat kemarin naik 3% lebih. Garis MACD saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat Bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Dari data yang ada saya melihat HMSP masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan dengan target di sekitar harga 4.050. Untuk teman-teman yang kemarin belum sempat membeli saham ini, sebaiknya jangan dikejar di harga sekarang. Karena saatnya HMSP sudah naik terlalu tinggi. Teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.